Halo Ngominers, kembali berjumpa di konten pilihan Sultan. Di konten kali ini setelah bertahun-tahun polling, akhirnya yang terpilih adalah Marco Materazzi sebagai pemain legend paling underrated. Itu pilihannya ada Cordoba, Materazzi, Nagatomo, Julio Cruz, Obafemi Martins, dan Calon. Nah, sebenarnya Julio Cruz sempat mengancam di posisi kedua, bahkan sempat disalib sama Julio Cruz, tapi tampaknya fans Materazzi terlalu kuat. Akhirnya Materazzi terpilih, sehingga seperti kebiasaan yang sudah-sudah, siapa yang terpilih di pilihan Sultan ini, maka itu yang akan aku bikinkan ulasannya atau kontennya. Buat orang-orang yang mungkin apa-apa nih kok ada ini konten pilihan Sultan ini, aku ambil dari polling setiap aku live streaming. Oke, yang pertama tentunya siapa sih Materazzi? Kan kita dari sana dulu berangkatnya kah. Dia itu adalah pemain Italia yang mungkin walaupun bukan terhebat, dia center back kan, walaupun bukan yang paling hebat di generasinya, tapi at least it's safe to say bahwa dia salah satu yang terkuat dan juga salah satu yang paling ikonik. Ikonik itu dalam artian dia punya satu karakter khas yang sangat-sangat membuat dicintai oleh fans, sekaligus sangat dibenci oleh tentunya oleh fans lawan. Kenapa? Mainnya kasar banget. Kalau kawan-kawan kan dulu Ibrahimovic dikirim ke rumah sakit, terus Shevchenko juga pernah ditendang perutnya, itu ngeri memang Materazzi. Makanya koleksi kartu kuning dan koleksi kartu merah juga ya jelas salah satu yang tertinggi. Kalau kawan-kawan mungkin yang sepak bola agak modern taunya ya macam Pepe, macam Sergio Ramos, ya kayak gitulah. Nah, ini Materazzi ini ya kayak begitu. Nah, Marco Materazzi sendiri dia lahir pada tahun 1973 pada bulan Agustus tanggal 19. Nah, tentunya perjalanan karir Materazzi itu nggak langsung wow gitu kan. Tapi pertama dia mulai dari Messina, itu seri B loh. Dan itu di usia 91 kurang 73 berapa? 90 kurang 73 kan berapa? 17 tahun, 17 tambah 1 18 ya, 18 tahun, remaja lah ya, umuran anak SMA itu. Di sana mulai dari Messina di seri B, kemudian dia pindah ke Tor di Quinto. Nah, bahkan sebenarnya dia itu sudah dibeli oleh Perugia di tahun 1995. Tapi dari sana dia sempat melanglang buana lagi, sempat dipinjamkan ke Carpi, itu klub seri C. Kemudian dari seri C dia lompat ke Everton, ke Premier League. Tapi ya zaman 1998-99 itu kan pamor Premier League itu belum seperti sekarang. Tapi itu pun dia lumayan sempat tampil 27 kali sebelum akhirnya diambil kembali oleh Perugia. Nah, di periode kedua dia di Perugia ini barulah mulai namanya mencuat, baru mulai dilirik oleh timnas sampai akhirnya 2 musim di Perugia, kemudian dia ke Inter pada tahun 2001. Nah, di Inter aku ngeliat Materazzi ini kayak apa ya, kita waktu itu ada Cordoba, kemudian sempat ada Cannavaro juga. Materazzi ini adalah pemain yang center back yang bagus, tapi kayak kalau sekarang itu ibaratnya kayak siapa ya, pokoknya dia tidak pernah tidak cukup untuk menjadi superstarnya Inter gitulah. Sehingga walaupun Inter itu punya Materazzi, tapi selalu Inter itu tetap setiap musim, setiap transfer window pasti selalu nyari center back yang kuat. Tapi ya Materazzi di sisi lain, karena dia sangat loyal kepada Inter, walaupun dia kadang-kadang dicadangkan, dia tetap setia. Bahkan sebenarnya dia itu kalau kita lihat jumlah ininya, aku akan tunjukin jumlah pertandingan yang dia lakoni di Inter itu selalu 23, 20. Cuma di musim ini aja 2003-2004 dia mainnya cuma 14 kali. Tapi selebih itu ya 20-20. Kemudian di sini kan sudah mulai agak menurun, dia 8 kali, 12 kali. Kemudian ini adalah musim ketika kita treble 2009-2010. Di sana ya memang ada Lucio, ada Samuel, ya bagus lah, saingannya lebih banyak kan. Sebelum akhirnya 2010-2011 dia ya sudah, itu adalah musim terakhirnya di Inter. Kalau kawan-kawan kita bicara Materazzi, tadi aku sudah sebutkan satu yang ikonik dari Materazzi ini adalah mainnya kasar, bahkan brutal kalau aku boleh bilang ya. Siapa sih yang nggak pernah pemain gelandang atau striker, siapa yang nggak pernah dihajar sama Materazzi? Tapi selain itu
yang bikin fans Inter benar-benar cinta sama Materazzi karena memang ini salah satu pemain yang darahnya biru hitam banget. Salah satu bukti siapa sih yang dibenci sama Inter, sama fans Inter lah ya. Tentu ada dua, Juventus, AC Milan. Sama AC Milan dia lumayan benci, tapi yang paling dia benci adalah Juventus. Nah, sampai-sampai dia tuh mendoakan supaya Juventus kalah di Liga Champions. Jadi Juventus itu kan ada periode di mana dia sangat perkasa kan, dari setelah Inter treble itu kan Inter nyungsep, Milan juga agak-agak nyungsep. Nah, saat itu Juventus berkuasa. Nah, di sana ada dua periode di mana Juventus itu mencapai final Liga Champions itu pada 2015 dan 2016. Nah, masalahnya adalah aku koreksi dikit aja, 2014-2015. Jadi ya finalnya memang di tahun 2015, tapi kalau musimnya ya musim 2014-2015. Kemudian 2 tahun kemudian Juventus masuk final lagi di musim 2016-2017. So, di sini mungkin kita jadi apa ya? Sama lah kayak yang sekarang ini, kalau ketika Inter disingkirkan oleh AC Milan, itu kan fans Milan pasti hore, wah katrok kamu, wah raja lokal aja. Kayak gitu kan. Nah, begitu juga yang terjadi di saat itu. Cuman biasanya pemain itu kan nggak sampai segitunya kan. Kalau fans wajar. Nah ini, tapi seketika itu dia sudah mantan pemain sih. Ya maksudnya public figure lah, influencer lah kita bilang. Tapi dia terang-terangan bilang, wah saya sangat khawatir kalau sampai Juventus juara itu akan menjadi sangat buruk. Gimana mungkin yang dia bilang buruk itu salah satunya ya jelas fans-fans Juventus itu pasti akan wah segala macam lah keluar omongannya di sosmed kan. Waktu itu sosmed memang sudah kayak sekarang ya. Kayak gitu. Akhirnya ketika pertama kan kalah lawan Barcelona, Juventus, kemudian 2 tahun kemudian kalah lawan Madrid 4-1. Kalau sebelumnya kalah lawan Barcelona 3-1 kalau nggak salah. Nah, itu ya syukurlah akhirnya kalah. So, sebegitunya si Materazzi ini cinta sama Inter, sampai apa yang dibenci oleh Inter dalam tanda kutip dia juga benci. Nah, kemudian kalau kita bicara Materazzi lagi, itu kebenciannya terhadap Juventus, tentu saja hal berikutnya adalah insiden yang terjadi di Piala Dunia yang bisa dikatakan berkontribusi sangat besar dengan Italia yang jadi juara dunia, di mana dia tuh ditanduk sama Zidane, bang, sampai jatuh. Woi, sakitnya kayak udah kena uppercut ya, padahal cuma ditanduk ini aja kan, dada kena kepala, seberapa sih sakitnya sampai wah gulang-guling. Nah, waktu itu Zidane tidak buka suara, semua tidak ada yang tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Ininya macam-macam kan, gosip yang ada itu macam-macam. Ada yang bilang katanya dia menyebut si ibunya Zidane ini sebagai tuna susila, tapi tidak dibantah, tidak juga diiyakan. Nah, pada 2023 tahun lalu akhirnya Materazzi buka suara. Sebenarnya apa sih yang diomongkan? Nah, ternyata sebenarnya yang diomongkan itu ini gini. Materazzi bertugas sebagai salah satu pemain yang bertugas mengawal Zidane. Setiap Zidane maju mendekati daerah pertahanan Italia, maka Materazzi sudah jadi tugas dia, kamu kawal Zidane. Sehingga satu hal yang juga dilakukan tentu saja provokasi kan, pada sepak bola kan biasa saja dia bilang, karena aku belajar dari NBA katanya, basket di Amerika itu, untuk bagaimana provokasi itu adalah salah satu untuk memecah konsentrasi lawan. Ya memang benar. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan itu adalah begini, Zidane itu saking keselnya ditempel kemana-mana, ditarik-tarik bajunya, didorong-dorong, akhirnya pada saat itu dia bilang gini, kamu mau bajuku? Ya udah, nanti habis pertandingan aku kasih. Itu yang dibilang oleh Zidane. Nah, kemudian Materazzi menjawab, enggak, aku enggak mau baju kamu, aku mau adik kamu gitu, adiknya cewek. Nah, di sana Zidane langsung emosi jiwa, ditanduklah si Materazzi, jatuh terguling-guling kayak abis kena tobrok tronton. Habis itu Materazzi si Zidane bungkam, Materazzi juga bungkam, nggak ada yang ngaku apa pokoknya. Nah, kemudian udah lama baru terungkap ternyata itu yang diomongkan. Nah, kalau sekedar adik kamu bawa sini, menurutku itu masih masih ya jelas menyebalkan, tapi itu belum layak jadi sampai main fisik gitu. Walaupun ya namanya kata-kata seberapapun itu memang tidak boleh main fisik. Yang ada itu kalau seperti pada insiden yang ada rasismenya itu ya yang ngomong itu akan dihukum. Tapi walaupun dia ngomong gitu,
walaupun misalnya penghinaan yang sangat-sangat berat, kalau sampai ada yang mukul ini yang harus duluan kena hukum, ya memang sudah tepat keputusan wasit ketika itu gitu bro. Nah, karir Materazzi terus terang dia kan 10 musim di Inter, walaupun dia tidak pernah menjadi bagian dari superstarnya Inter, tapi karena dia sangat setia dan lama di Inter, ya otomatis segala pencapaian yang Inter capai itu ya dia mendapatkan juga, walaupun secara individu harus kukatakan sebagai center back dia tidaklah yang terbaik di Serie A waktu itu. Tapi satu hal yang sangat menonjol dari Materazzi adalah dia sangat berbahaya di depan gawang. Dan dia juga bisa mengeksekusi tendangan bebas. Jarang ada center back yang bisa ini kan. Ya memang ada misalnya si Mihailovic dulu kan mantap sekali tendangan bebasnya. Tapi ya Materazzi bisa juga walaupun belum selevel itu. Untuk gol sendiri sebagai seorang center back dia sudah mencetak 18 gol untuk Inter Milan total. Itu di semua di liga, tapi untuk di cup dia cuma nyetak berapa ini? Nggak ada, 0. So itulah gimana ya namanya ini yang tinggi kan, center back yang tinggi tentu setiap ada tendangan bebas, ada corner, intinya pada bola mati pasti dia akan maju ke kotak penalti lawan untuk at least walaupun tidak bisa ngegol bisa mengganggu atau bisa memantulkan bola ke depan atau ke belakang. Nah, kemudian setelah Inter Milan dia sebenarnya mau pensiun, tapi dia sempat ke Chennai namanya. Dia main di Superliga India. Tapi ini kayaknya tidak bermain ya. Dia cuma main 7 kali. Setelah itu dia jadi manajer. Nah, ini pasti tidak banyak yang tahu kan. Ternyata Materazzi itu sempat jadi manajer di sana, tapi cuma 1 musim saja. Ini dia. Tolong diinikan ya, dikoreksi kalau aku salah. Ini aku cuma lihat dari Wikipedia. Soalnya ini juga aku baru tahu loh. Oh, ternyata karir manajernya dia sempat di Chennai gitu. Aku baru tahu ini. So, tapi ya kalau jadi manajer cuma 1 musim kemudian nggak ngelatih di mana-mana lagi, berarti ya nggak terlalu bagus berarti dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Materazzi gitu. So itu tadi ulasanku tentang Marco Materazzi, salah satu pemain yang paling pokoknya suka aja lihat dia main, suka aja dia lihat gabur, main hajar, main tackle. Makanya karena di sini juga ada, kalau kawan-kawan lihat gaya permainan dia itu ya memang begitu, sangat keras, lugas, sehingga ya sering kena kartu kan. Dia kalau aku kutip dari lamannya dia, style of play Materazzi adalah agresif, sangat bermain fisik dan hard tackling, jadi tackle keras. Jadi dia juga orang yang dikenal sangat kuat dalam man marking, makanya ya kejadian sama Zidane itu. Nah, walaupun aku bilang di Serie A dia bukanlah yang terbaik, tapi kalau di Italia buktinya dia masuk di timnas, ya tentu saja dia adalah one of the best lah ya yang sebagai orang yang nationality-nya Italia gitu. Dianggap sebagai salah satu yang terbaik di zamannya Nesta, Cannavaro, kemudian Maldini. Itu tentu saja bukan hal kaleng-kaleng, walaupun kalau kita ngomongin siapa back Italia paling hebat pasti nama 3 itu kan, Nesta, Maldini, Cannavaro. Kemudian setelah era itu ya jelas ada Chiellini, ada Bonucci. Tapi kalau di zaman itu ya 3 nama itu. Kemudian Materazzi bisa nyempil di sana, ya menurutku itu sebuah prestasi gitu guys. Oke, itu dulu konten kali ini. Izinkan sebelum mengakhiri aku ngiklan dikit ini. Nah, karena Timnas lagi hype-hypenya, kemudian ada juga beberapa request, "Bang, bikin kaos Timnas dong." Nah, kalau bikin jersey aku enggak. Tapi ini kaos Timnas ada 3 model, satu yang siapa kita Indonesia. Nah, kemudian yang di sini juga ada yang lebih tulisan, kalau kawan-kawan mungkin nggak suka yang gambar terlalu heboh, inginnya yang bikin yang tulisan. Nah, ini ada tulisannya itu adalah local pride, naturalisasi. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya cuma satu, siapa kita? Indonesia. Oke, silakan kalau kawan-kawan tertarik, silakan langsung di Ciptaloka. Ini sudah legit, sudah terjamin lah, pasti beres transaksinya. Sudah dari udah 2 tahun aku kerjasama dengan Ciptaloka, nggak pernah ada masalah sampai sekarang. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.